Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah seperti biasa kita bertemu kembali di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan insya Allah Ta'ala Bicara akan membahas topik-topik yang sedang terjadi, yang sedang hangat dibicarakan ataupun menimpa diri kita. Dan untuk topik tersebut atau permasalahan tersebut kita akan coba mencari jalan keluar atau meninjau permasalahan tersebut dari sisi syar'i. Untuk itu kita membutuhkan arahan ataupun faedah-faedah dari guru kita yang bisa memberikan atau meninjau masalah itu dari sisi syariat. Dan seperti biasa Alhamdulillah kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Muhammad Pamana Hafizullah Ta'ala di studio kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, karena Ustadz sudah hadir di sini langsung saja Ustadz, supaya tidak berpanjang lebar. Ini pertanyaan begini Ustadz. Ini saat ini wabah ini sepertinya menyerang ke segala lini Ustadz. Ya kan? Jadi ekonomi diserang, kemudian kesehatan diserang, dan salah satu lagi yang lagi hangat saat ini adalah menyerang di lini ibadah. Kalau sebelumnya kan kita sudah tahu bahwasanya ada larangan mengenai sholat di masjid tahun lalu gitu. Tahun ini masjid sudah oke 50% untuk dimasuki segala macam gitu Ustaz. Nah, yang baru kejadian ini masalah ibadah haji Ustaz. Haji saat ini sudah memasuki tahun kedua, di mana jamaah haji yang sudah mendaftar itu gagal berangkat. Nah, ada sampai obrolan bahwasanya kekhawatiran rata-rata kan nih jamaah haji kita udah tua-tua nih Ustaz, usia udah senja semua, kurang lebih di atas 50 rata-rata. Nah, ada kekhawatiran kalau seandainya haji tahun ini tidak berangkat lagi seperti yang sudah diumumkan, belum tentu mereka punya usia sampai tahun depan untuk menunggu. Dan selain itu juga yang sesudahnya akan kena efek nih, yang harusnya jadwal tunggunya cuma 20 tahunan, sekarang sudah bisa menjadi mungkin bahkan bisa sampai 30 tahunan. Kalau secara umur manusia kan rata-rata 60 Ustaz. Dan biasanya baru daftar itu di usia 40-an. Berarti kalau rata-rata bisa jadi yang berangkat itu umur 70. Ada kemungkinan mereka bisa gagal sama sekali berangkat. Karena maut yang mendatangi atau usia kesehatan yang tidak memadai. Nah, seperti ini Ustaz, apa nih yang harus kita lakukan atau memotivasi kita soal kegagalan ini, yang gagal berangkat lah ataupun sudah kadung meninggal, wafat segala macam. Nah, kita punya pertanyaan, kalau gagal berangkat bisa nggak ya kita dapat pahala yang sama atau apa gitu Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit faedah mengenai fenomena ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya, sehingga memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan wabah ini bagi yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, bagi yang meninggal dunia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sulit diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar dan kita sudah mendengar sendiri, melihat sendiri ketetapan dari Menteri Agama, ya pemerintah kita, bahwasanya di tahun ini ya kalau tidak berubah ketetapan itu, ya jamaah haji Indonesia tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 1442 Hijriah ini. Sama seperti pada tahun sebelumnya. Dan ketahuilah ini semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi apa yang terjadi hari ini, ketetapan yang terjadi hari ini, sekiranya ini merupakan ketetapan yang final, maka ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lebih lanjut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir makhluknya ya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi apa yang sudah terjadi hari ini, penetapan tidak berangkat ibadah haji di tahun kedua ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Boleh jadi ada hikmahnya. Ya, tahu atau tidak tahu kita apa hikmah yang terjadi terkandung di dalam setiap peristiwanya, wajib kita imani. Ya, wajib kita iman. Dan segala ketetapan Allah yang ditetapkan kepada hambanya itu yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Lalu bagaimana dengan peluang 2 tahun yang sudah tidak lagi berangkat, gagal berangkat, yang seharusnya tahun depan, tahun semalam sudah berangkat, kemudian gagal, tahun ini direncanakan untuk berangkat, kemudian gagal. Ya bagaimana kita menyikapi fenomena seperti ini? Apakah kita harus mencaci maki penguasa, kemudian tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuatu yang keliru. Maka kewajiban kita adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah terjadi pada diri kita, sekiranya kita sudah dijadwalkan akan berangkat kemudian tidak jadi berangkat, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya dan dengan kebijaksanaannya tetap memberikan pahala bagi orang-orang yang gagal beribadah karena ada halangan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu semua, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu amalan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, ada uzur. Seperti ini uzur. Ya uzur tidak melaksanakannya, ketetapan dari pemerintah karena adanya wabah pandemi yang belum berakhir. Ya, kemudian uzur yang lainnya, sakit atau kematian yang akhirnya tidak jadi melaksanakan ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah tetapkan untuknya satu pahala yang sempurna. Jadi walaupun dia gagal berangkat melaksanakan ibadah haji di tahun ini, pahala haji dia sudah dapatkan. Pahala haji sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau memang niatnya benar. Bahkan bukan hanya itu saja Bang Jiang. Ya, ada orang yang dia berusaha untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara menabung. Dia belum daftar nih. Ya, belum daftar karena untuk mendapatkan porsinya itu kan harus ada angka tertentu. Ya, 25 juta lebih kan seperti itu. Barulah dia bisa mendaftarkan. Nah, hari ini dia menabung. Apakah dia menabung mandiri, dia simpan ya sendiri atau dia ditabung di bank seperti itu. Nah, pada saat dia menabung saja, kemudian belum sampai waktunya, dia sudah meninggal dunia, ini salah satu uzur, dia sudah mendapatkan pahala haji sempurna. Dia sudah mendapatkan pahala itu. Walaupun dia gagal berangkat, bahkan belum sampai dananya untuk mendaftarkan dirinya, tapi azam untuk melakukan ibadah itu ada di dalam Islam, dan ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Azam atau tekad yang kuat untuk melakukan ibadah saja yang dimaksud dengan niat di sini itu sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Itu di dalam Islam. Lalu bagaimana kalau seandainya dia melakukannya? Fa in huwa hamma fa'amilaha. Kalau dia berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dia melakukannya, katabahallahu lahu indahu asyar hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Allah akan tetapkan untuknya 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Artinya sesuai dengan keikhlasannya dan sesuai dengan
tuntunan Rasulullah SAW pelaksanaannya, seperti itulah dia akan mendapatkan bagiannya. Nah, oleh karenanya bagi kita yang gagal berangkat, ya bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang gagal berangkat di tahun kedua ini, maka bersabarlah, pahala itu sudah kita dapatkan karena niat kita memang benar mau beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana solusinya setelah kita bersabar, setelah kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetap melihat amalan dan niat-niat hambanya. Bukan hanya amalan saja yang dilihat oleh Allah, tapi apa yang di dalam hati kita berupa niat yang soleh juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun kita belum bisa melaksanakan di tahun ini, tetap saja di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ada amalan-amalan yang pahalanya setara ibadah haji. Kalaupun kita gagal berangkat di tahun ini dan kita memang sudah ditetapkan akan berangkat, atau kita juga yang belum diberikan kesempatan untuk berangkat, ya belum ada panggilan untuk berangkat, ya maka lakukanlah amalan yang memang disyariatkan oleh Nabi kita SAW yang pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Nah, yang pertama, Nabi SAW ya memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah, berjalan untuk hadir dalam sholat berjamaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man masya ilal masjidi, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan ya untuk melaksanakan salat berjamaah, salat fardu berjamaah, maka pahalanya seperti ibadah haji. Ya, pahala ibadah haji itu didapatkan dengan cara apa? Berjalan menuju masjid melaksanakan salat wajib berjamaah. Ini pahala bisa kita dapatkan Bang Jian ketika kita menjaga salat wajib 5 waktu, dan pahalanya seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ya Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man shallal ghadata, barang siapa yang melaksanakan salat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, artinya melaksanakan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk sesaat, yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kahanat lahu ka ajrin hajatin wa umratin. Faqala sallallahu alaihi wasallam tamatin. Maka pahalanya seperti ibadah haji dan umrah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sempurna. Ini yang dikenal dengan salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Ketentuannya bagaimana? Salat berjamaah, salat subuh berjamaah. Nah, selesai salat subuh, kita menetap di masjid, ya berzikir kepada Allah. Apakah berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, hatta sampai menghadiri majelis ilmu yang ini bahagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai terbitnya matahari, namun dilaksanakan 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Karena adanya larangan salat ketika matahari terbit. Nah, kemudian salat 2 rakaat setelah itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna, kata Nabi SAW. Ada amalan yang lain yang pahalanya sama seperti ibadah haji, yang Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu. Barang siapa yang pergi ke masjid dan tidaklah dia ingin kecuali menuntut ilmu, ya mencari kebaikan, ya mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Nah, ini diantara amalan-amalan yang pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Jadi inilah keluasan Islam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaupun terhalang dari satu ibadah, Allah bukakan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di lain waktu, ya, untuk melaksanakan ibadah haji ya, di tahun yang akan datang dan ibadah-ibadah yang lainnya,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita taufik mengangkat wabah dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Allah taala. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Asia TV, bagi Anda yang mungkin saat ini gagal berangkat haji, mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustaz untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah ta'ala bisa mendapatkan pahala berhaji. Gitu Ustaz ya, Masya Allah. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.